Ibrani pasal 8 ayat yang ketiga sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Sebab ia iman besar, ditetapkan mempersembahkan persembahan, dan Kristus itu dan karena itu Kristus perlu mempunyai persembahan, dan Kristus itu perlu mempunyai persembahan sekiranya ia di bumi ini ia tidak sama sekali menjadi iman, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Ibrani pasal 8 ayat 5, beginilah firman Tuhan. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa, ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semua itu menurut contoh dari segala yang telah ditunjukkan, bahwa engkau membuat semua itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ibrani pasal 8 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi perantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Ibrani pasal 8 ayat 7 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mendatangkan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Ibrani pasal 8 ayat 9 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar sesama warganya atau sesama saudaranya dengan berkata, kenallah Tuhan, sebab mereka semua kecil atau besar akan mengenal aku, dan sebab aku akan menaruh belas kasihanku
terhadap kesalahan mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ibrani pasal 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua telah dekat kepada kemusnahannya. Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 2. Memang perjanjian pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada persediaan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dia dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat kudus. Ibrani pasal 9 ayat 3 sampai 5. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kuasa. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya bersalut emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas yang berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loloh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atas kedua kerup kemuliaan yang mengaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Ibrani pasal 9 ayat 6 sampai 14 beginilah firman Tuhan. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur, maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada, dan itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang paling besar dan yang paling sempurna, yang bukan dengan buatan tangan manusia, yaitu tidak termasuk dengan ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali dan untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus itu dengan tidak membawa darah domba jantan dan lembu muda, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan karena itu ia mendapat pelepasan yang kekal. Sebab jika dengan darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka akan disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh Kudus yang kekal, yang telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani pasal 9 ayat 15 sampai 23. Beginilah firman Tuhan.
Karena itu ia adalah penghantaran dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, dan sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kami. Dan juga kemah dan seluruh alat dan semua alat untuk ibadah dan dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu yang disucikan menurut perintah, menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga harus ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda surgawi itu sendiri oleh persembahan yang lebih daripada itu. Terima kasih. Thank you. Luar biasa. Ibrani pasal 9 ayat 24 sampai 28, beginilah firman Tuhan. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari sebenarnya, tetapi masuk ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah kita. Dan ia bukan berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Dan jika demikian, ia berulang-ulang menderita di dunia ini, menjadikan hanya satu kali saja ia mati, dan sesudah itu ia menyatakan dirinya untuk menghapus dosa dan mengorbankan dirinya. Dan sama seperti manusia ditetapkan hanya satu kali saja mati, untuk setelah itu untuk menghakimi. Demikianlah Kristus hanya satu kali saja ia mengorbankan dirinya kepada orang banyak, dan sama seperti manusia hanya satu kali saja tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada kita yang menantikan Dia. Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 3. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang
Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang orang tidak mempersembahkan korban lagi. sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Ibrani pasal 10 ayat 4 sampai 12. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus segala dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia, ia berkata, kurban dan persembahan tidaklah engkau kehendaki, tetapi engkau menyediakan tubuh bagiku kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa. Engkau tidak berkenan, tetapi aku berkata, sungguh aku akan datang dalam gulungan kitab, dan ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata tentang korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapusan dosa. Tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan, tetapi walaupun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Kemudian katanya, sungguh aku akan datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang satu ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Karena kehendak inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Selanjutnya, imam yang melakukan tiap-tiap pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi ketika ia setelah mempersembahkan satu korban saja karena dosa, ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Bapa. Terima kasih. Ibrani pasal 10 ayat 13 sampai 20. Dan sekarang ia hanya menantikan saja di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang kuduskan. Sebab tentang hal itu Roh Kudus juga memberikan kesaksian kepada kita, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang dipenuhi keberanian dapat masuk ke dalam tempat yang kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Ibrani pasal 10 ayat 21 sampai 30. Beginilah firman Tuhan. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam pekerjaan, dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa,
sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada orang yang menghapuskan dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, dan kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah dan yang menganggap najis darah perjanjian kudus dalam perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita yang mengenal Dia yang berkata, aku yang membalas kejahatan. Pembalasan adalah hakku. Pembalasan adalah hakku, akulah yang membalas. Akulah yang menuntut akan pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ibrani pasal 10 ayat 31 sampai 39. Beginilah firman Tuhan. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu itu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Dia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 4 beginilah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh iman oleh sebab itu iman telah memberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dengan apa yang kita tidak lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepada dirinya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan
akan mempersembahkan Persembahannya itu dan karena Allah persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sudah ia mati. Ibrani pasal 11 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia telah memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan firman-Nya. Ibrani pasal 11 ayat 8. Beginilah firman Tuhan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, dan ia memiliki yang menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dan ia tidak mengetahui tempat yang dilaluinya. Ibrani pasal 11 ayat 9 sampai 16. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asli, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya. Maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati 7, terpancar keturunan besar sebagai bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Itulah sebabnya dalam iman mereka ini semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Sebab mereka yang berkata demikian mengatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, suatu
tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal mereka yang telah mereka tinggalkan, maka cukup mempunyai kesempatan untuk kembali di situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut menjadi Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 25. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa untuk membangkitkan orang-orang sekalipun di antara orang-orang mati, dan dari sana ia akan telah menerimanya kembali. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkahnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menyelamatinya, memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel, dan memberi pesan tentang tulang belulang. Karena iman, maka Musa, setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa elok rupanya, dan mereka tidak takut kepada perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Dan karena iman, karena ia menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ibrani pasal 11 ayat 26 sampai 33 beginilah firman Tuhan. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan muka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pembercakan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Dan apakah? Karena iman, maka Rahab perempuan Sudan itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai itu dengan baik. Dan apakah yang harus aku
Dan apakah yang lagi harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para rasul dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan, memperoleh dan mengamalkan kebenaran dan memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, sudah. Terima kasih. Ibrani pasal 11 ayat 34. Memadamkan api yang dahsyat. Mereka terluput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul kalah pasukan-pasukan tentara asing. Okay. Ibrani pasal 11 ayat 35 sampai 40. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka memperoleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang telah dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka sesuatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, dan tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2. Karena kita memiliki banyak saksi sebagai awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung mentahan yang sebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu, belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupa kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu. Seperti kepada anak-anak, hai anakku, janganlah anggap benteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Karena
Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah, memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Demikian firman Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 8 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gembala. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita boleh ganjaran yang mereka kita hormati. Kalau demikian, kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik supaya kita beroleh bagian. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskan jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang, yang terpelecet, tetapi menjadi sembuh. Dan berusahalah hidup damai kepada semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan ada seorang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Ia menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia tidak ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sebab sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 25. Beginilah firman Tuhan.
Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa dapat berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah, di bumi tidak luput apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Sekian. Ibrani pasal 12 ayatnya 26 sampai 29. Beginilah firman Tuhan. Waktu itu suaranya mengoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan mengoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan dari satu kali lagi menunjuk kepada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sekian dan terima kasih. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 2, beginilah firman-Nya. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ibrani pasal 13 ayat 3 sampai 5. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri adalah orang-orang hukuman, dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan secara sewenang-wenang, karena kamu sendiri masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani pasal 13 ayat 6 sampai 12, beginilah firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kita disesatkan oleh berbagai ajaran. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Sebab yang baik adalah bahwa hati yang diperkuat oleh kasih karunia, bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah, tetapi orang-orang menyembah kemah tidak boleh makan dari apa yang dialami. Karena tubuh binatang-binatang yang dibawa masuk ke tempat kudus oleh iman besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan.
Yesus telah mengorbankan dirinya di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ibrani pasal 13 ayat 13 sampai 17, beginilah firman Tuhan. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Berdoalah untuk terus kami, sebab kami yakin hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan sesuatu yang baik. Ibrani pasal 13 ayat 19. Aku dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Ibrani pasal 13 ayat 20. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Sekian. Ibrani pasal 13 ayat 21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibrani pasal 13 ayat 22 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepadamu. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Sesudah segera ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua para pemimpin kamu dan semua yang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan.